Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan bab 11 dan bab 12. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nafia dengan NPM akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan peran strategi manajemen sumber daya manusia adalah untuk menggerakkan kinerja organisasi, di mana peran ini memiliki pendekatan-pendekatan. Yang pertama ada pendekatan strategis, yaitu yang digunakan oleh manajer saat ini adalah yang pertama, orang yang tepat untuk menjadi lebih kompetitif pada landasan global. Lalu yang kedua, orang yang tepat untuk memperbaiki kualitas, inovasi, dan layanan pelanggan. Lalu yang ketiga, orang yang tepat untuk dapat bertahan dalam merger dan akuisisi. Dan yang keempat, orang yang tepat untuk menerapkan teknologi informasi baru untuk e-bisnis. Lalu yang selanjutnya ada membangun modal manusia untuk menggerakkan kinerja, di mana untuk membangun modal manusia itu sendiri, manajemen sumber daya manusia mengembangkan strategi-strategi untuk mencari orang-orang terbaik, seperti meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dengan memberikan program pelatihan dan peluang bagi pengembangan diri dan profesional, dan memberikan kompensasi serta keuntungan yang mendukung penyebaran pengetahuan, serta memberikan penghargaan yang sesuai pada orang-orang atas kontribusi mereka terhadap organisasi. Lalu yang ketiga ada globalisasi, di mana manajemen sumber daya internasional atau International Human Resource Management atau biasanya disingkat IHRM secara spesifik berkenaan dengan kompleksitas yang bertambah dan dihasilkan dari pengordinasian dan pengelolaan bagi orang-orang yang berbeda dalam skala global. Seiring terkaitnya seluruh dunia, beberapa praktik dan tren sumber daya manusia saling bertemu. Namun tingkat sensitivitas budaya yang tinggi serta kemampuan untuk membuat dan menyampaikan kebijakan dan praktik untuk budaya-budaya berbeda. Hal yang dapat berjalan baik di suatu negara mungkin tidak akan terjadi di negara lain. Lalu ada dampak Undang-Undang Federal terhadap manajemen sumber daya manusia, di mana Undang-Undang Federal sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Undang-Undang Peluang yang Setara atau diskriminasi, di mana contohnya ada Undang-Undang Hak Sipil Kitab 7 tahun 1964 yang melarang diskriminasi dalam pekerjaan atas dasar agama, warna kulit, jenis kelamin, atau asal-usul negara. Yang kedua ada Undang-Undang Kompensasi atau Keuntungan, yaitu ada Undang-Undang Cuti Kesehatan atau Keluarga tahun 1993 yang berbunyi mengharuskan majikan untuk memberikan lebih dari 12 minggu untuk tanpa dibayar cuti melahirkan, adopsi, atau keperluan keluarga. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Kesehatan atau Keselamatan, di mana ada Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja tahun 1970 yang berbunyi membangun keselamatan dan standar kesehatan yang diperintahkan dalam organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Saputri dengan NPM akhir 0022. Di sini saya akan mempresentasikan terkait sifat karir yang berubah-ubah. Nah, kontrak sosial yang berubah-ubah. Beberapa papan buletin di sebuah perusahaan
akan ada ketika Anda mencapai usia pensiun. Yang kelima, kami tidak menjamin bahwa akan tersedia uang bagi masa pensiun Anda. Yang terakhir yaitu kami tidak mengharapkan kesetiaan Anda, dan kami bahkan tidak yakin jika kami menginginkan kesetiaan Anda. Selanjutnya yaitu ada beberapa kontrak baru dan kontrak lama dari pegawai dan majikan. Nah, yang pertama yaitu dari pegawai, kontrak barunya adalah kemampuan untuk dipekerjakan tanggung jawab pribadi, akan dalam perbaikan bisnis, dan pembelajaran pengembangan keterampilan. Selanjutnya ada kontrak lama dari pegawai. Yang pertama itu ada jaminan kerja, roda penggerak mesin, dan pengetahuan. Nah, untuk majikan sendiri, kontrak barunya yaitu peluang pengembangan kreatif, pergerakan karir, satu pihak kompensasi insentif, penugasan yang menantang, dan informasi dan sumber daya manusia wewenang dalam pengambilan keputusan. Maksudnya itu adalah kontrak lama dari majikan, yaitu program pelatihan standar, paket kompensasi tradisional, pekerjaan rutin, dan informasi terbatas. Selanjutnya yaitu inovasi dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, beberapa persoalan penting adalah menjadi pilihan, menyentuh kebutuhan akan pegawai sementara dan pekerja paruh waktu, mengakui tuntutan pegawai yang makin besar akan keseimbangan kerja, dan mengelola penyusutan karyawan secara berpapasan. Selanjutnya itu ada menjadi majikan pilihan. Seorang majikan pilihan adalah perusahaan yang benar-benar tertarik pada pegawai yang berpotensi karena praktik sumber daya manusianya berfokus tidak hanya pada keuntungan nyata seperti pembayaran dan pembagian keuntungan, tetapi juga pada hal-hal yang tidak bisa diraba seperti keseimbangan kerja, iklim kerja yang berdasarkan kepercayaan, dan budaya perusahaan yang sehat, dan menganut pandangan jangka panjang untuk memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya yaitu menggunakan pegawai sementara dan paruh waktu. Pekerjaan serabutan adalah orang-orang yang bekerja bagi sebuah organisasi tapi tidak pada dasar permanen atau penuh waktu. Pekerjaan serabutan terdiri atas penempatan temporer, orang profesional yang dikontrak, pegawai lepas, atau pekerja berwaktu. Selanjutnya yaitu ada memajukan keseimbangan kerja atau hidup. Nah, tindakan inisiatif yang memungkinkan pegawai untuk menjalani kehidupan kerja yang seimbang adalah bagaimana yang sangat penting dari strategi pemertahanan organisasi. Sebuah pendekatannya adalah dengan mengizinkan pegawai bekerja separuh waktu dari rumah atau dari lokasi jauh lainnya. Selanjutnya yaitu ada right sizing organisasi. Nah, right sizing sendiri adalah penyusutan tenaga kerja perusahaan secara sengaja hingga pada jumlah pegawai yang dianggap bagi situasi perusahaan saat itu. Nah, penyusutan tenaga kerja ini juga disebut downsizing, adalah bagian dari realitas di banyak perusahaan saat ini. Saya Lalai Sumati dengan NPM Mahir 027 akan membahas sebuah mengenai mencari orang yang tepat. Manajemen sumber daya manusia memiliki 3 tujuan luar. Yang pertama mencari, yang kedua mengembangkan, dan yang ketiga mempertahankan. Dalam upaya menarik minat para pegawai, organisasi itu biasanya melakukan yang namanya model penyesuaian atau matching model, yang dimana organisasi dan individu sama-sama menyesuaikan kebutuhan dan keterampilannya antara satu sama lain. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning, adalah perkiraan kebutuhan akan sumber daya dan penyesuaian individu dengan lowongan kerja yang diharapkan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pertanyaan, misalnya seperti akan seperti apa perusahaan ini pada 5 tahun yang akan datang. Hal ini tuh bertujuan agar organisasi bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan persaingan secara lebih efektif di masa mendatang. Kemudian yang kedua ada perekrutan atau recruiting, diartikan
description, yaitu mengenai bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Ketiga ada spesifikasi pekerjaan atau job specification, yaitu menguraikan pengetahuan dan keterampilan agar bisa melaksanakan pekerjaan secara memadai. Yang kedua ada tinjauan pekerjaan yang realistik atau realistic job review, yang dimana ini tuh bermanfaat untuk memudahkan penyesuaian antara individu, pekerjaan, dan organisasi. Selanjutnya ada pertimbangan hukum. Ketika suatu organisasi melaksanakan praktik perekrutan, tidak boleh ada yang namanya diskriminasi, entah itu mengenai ras, bangsa, agama, atau jenis kelamin dari seseorang yang melamar pekerjaan tersebut. Kemudian ada perekrutan melalui internet. Hal ini tuh bermanfaat untuk memperluas cakupan perekrutan karena semakin berkembangnya zaman, informasi juga semakin cepat menyebar. Perekrutan melalui internet ini juga memberikan dampak yang positif, yaitu dimana dapat menghemat uang dan waktu karena perusahaan atau organisasi tidak lagi perlu untuk menyebarkan dan menempelkan pamflet-pamflet ke dinding-dinding atau papan pengumuman di sekitar. Kemudian yang terakhir ada inovasi dalam perekrutan, yang dimana ini tuh biasanya dilakukan oleh pegawai yang sudah bekerja di perusahaan tersebut, atau menyebutnya mungkin dengan sebutan orang dalam, yang dimana pegawai tersebut itu merekomendasikan seseorang untuk ikut bergabung di suatu organisasi. Kemudian tahap yang ketiga adalah seleksi atau menilai karakteristik pelamar kerja dalam upaya menentukan kesesuaian antara karakteristik pekerjaan dan karakteristik pelamar pekerjaan. Seleksi ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah formulir, yaitu mengumpulkan informasi tentang pendidikan, pengalaman kerja, dan latar belakang seorang pelamar pekerjaan. Kedua ada wawancara, yaitu komunikasi dua arah untuk mengumpulkan informasi yang mungkin akan sulit didapatkan. Teknik ini tuh biasanya digunakan hampir di semua kategori pekerjaan. Yang ketiga ada tes pekerjaan atau employment test. Biasanya tes ini tuh terdiri dari tes kecerdasan, tes bakat dan keterampilan, tes kepribadian. Salah satunya adalah inovasi brain teaser atau asah otak, yang dimana perusahaan itu memberikan pertanyaan atau berupa teka-teki dan melihat bagaimana seorang calon pelamar pekerja tersebut menyelesaikan teka-tekinya. Selanjutnya ada pusat penilaian atau assessment center, yaitu memberikan serangkaian situasi yang terjadi dalam kehidupan manajemen. Salah satu tekniknya adalah simulasi memo atau simulasi menjadi seorang manajer yang harus menjawab 10 memo dalam waktu 4 jam. Yang terakhir ada pengecekan online, yaitu melihat rekam jejak pelamar pekerjaan tersebut di media sosial, misalnya Facebook dan Instagram. Hal ini tuh bertujuan untuk melihat apakah pelamar pekerjaan tersebut tidak terlibat dalam eksploitasi seks, minuman keras, atau penggunaan narkoba. Selanjutnya adalah mengelola talenta. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan. Adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran tentang keterampilan dan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang pertama ada pelatihan saat bekerja atau job on the training. Biasanya pegawai yang berpengalaman itu mengajarkan pegawai baru cara mengerjakan suatu pekerjaan dengan lebih baik atau secara lebih profesional. Selanjutnya adalah Universitas Badan Hukum atau Corporate University, yang dimana ini itu merupakan fasilitas pelatihan dan pendidikan berbasis luas, tidak hanya untuk para pegawai tapi juga para pelanggan, pemasok, atau rekan bisnis. Selanjutnya adalah kenaikan jabatan dari dalam, yang dimana hal ini tuh secara tidak langsung membantu mempertahankan dan mengembangkan orang-orang yang berharga di suatu organisasi tersebut. Biasanya tugas dan tanggung jawab ketika naik jabatan itu menjadi menantang dan berada di level yang berbeda, sehingga itu diharapkan pegawai ini tuh mampu berkembang dan memperluas kemampuannya. Kemudian yang terakhir ada mentoring dan bimbingan, di mana mentor sendiri adalah pegawai yang berpengalaman dan memberikan nasihat kepada pegawai
itu sebuah proses yang menggunakan lebih dari satu penilaian, termasuk penilaian sendiri, untuk mendapatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan untuk membimbing pengalaman pegawai. Kemudian yang terakhir adalah kesalahan evaluasi kinerja. Biasanya hal yang paling mendasar ini adalah muncul yang namanya stereotip atau melakukan penilaian yang menggunakan pegawai ke dalam kelas dan golongan berdasarkan satu atau dua karakteristik. Misalnya, pegawai yang lebih tua mendapat kemudahan dan berbeda dengan pegawai yang masih baru, yang dimana pegawai yang masih baru atau masih muda itu cenderung mendapatkan tugas yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donna Alvina dengan NP Mahir 34. Jadi, mempertahankan tenaga kerja efektif. Upaya manajer dalam mempertahankan tenaga kerja yang ada itu terdiri atas kompensasi, sistem upah dan gaji, keuntungan, dan pemberhentian sesekali. Nah, yang pertama ada kompensasi. Nah, kompensasi sendiri itu adalah semua pembayaran yang berupa uang dari semua barang atau komoditas yang digunakan sebagai pengganti uang untuk memberi penghargaan kepada karyawannya. Nah, kompensasi ini terdiri atas upah atau gaji dan keuntungan. Keuntungannya seperti asuransi kesehatan, liburan, sama pusat kebugaran untuk para karyawan. Nah, kompensasi yang efektif itu dapat membantu menarik dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Kompensasi sendiri itu ada 3 bentuk. Yang pertama ada sistem upah dan gaji. Nah, ada 2 pendekatan dalam memberikan upah dan gaji kepada karyawan. Yang pertama itu ada pendekatan pembayaran berdasarkan pekerjaan. Hal ini berarti mengaitkan kompensasi dengan tugas yang dikerjakan oleh karyawan. Namun, sistem ini tuh memiliki beberapa masalah karena sistem ini mungkin tidak berhasil menghargai jenis perilaku pembelajaran yang dibutuhkan agar organisasi dapat bertahan di lingkungan saat ini. Nah, pendekatan yang kedua yaitu sistem pembayaran berdasarkan keterampilan. Sistem ini mendorong pegawainya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka. Nah, oleh karena itu sistem ini tuh populer digunakan baik bagi perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Selanjutnya ada keadilan kompensasi. Manajer yang baik itu akan berusaha menjaga rasa keadilan dan kewajaran dalam struktur pembayaran. Nah, keadilan kompensasi itu dapat terwujud dengan 2 cara. Yang pertama ada evaluasi. Evaluasi pekerjaan yaitu penentuan nilai pekerjaan di organisasi dengan cara pengujian isi dari pekerjaan tersebut. Evaluasi ini nantinya memungkinkan manajer untuk membandingkan pekerjaan yang serupa dan yang tidak untuk menentukan pembayaran yang adil. Selanjutnya ada survei upah dan gaji. Manajer itu mendapatkan survei upah dan gaji yang menunjukkan apa yang diberikan organisasi lain kepada karyawannya yang mengerjakan pekerjaan tertentu sesuai dengan yang ada di perusahaan manajer tersebut. Dan yang ketiga ada bayaran untuk kinerja. Nah, pembayaran untuk kinerja atau yang disebut biasanya pembayaran insentif yaitu bagian dari kompensasi upaya dan kinerja pegawai, baik dengan pembayaran berbasis kepatuhan, bonus, insentif tim, dan lain-lain. Nah, tujuannya yaitu membantu organisasi mencapai tujuannya. Jadi dengan adanya pembayaran untuk kinerja pegawai ini, karyawan akan termotivasi untuk membuat perusahaan menjadi lebih efisien, sehingga nantinya mereka itu akan mendapatkan bonus. Selanjutnya ada keuntungan. Nah, keuntungan yang diberikan perusahaan itu adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan semua pegawainya. Nah, beberapa keuntungan yang diharuskan undang-undang itu ada seperti asuransi kesehatan, liburan, dan hal-hal seperti penitipan anak. Pusat kebugaran ini sebenarnya tidak diharuskan oleh undang-undang, tetapi bisa diterapkan untuk mempertahankan karyawan yang efektif. Selanjutnya ada pemberhentian. Jadi sebagian pegawai pasti akan pensiun, ada yang mengundurkan diri, ada yang karena penyusutan karyawan, sehingga perusahaan akan kehilangan beberapa pegawainya. Nah, manfaat pemberhentian dalam mempertahankan tenaga kerja efektif adalah yang pertama, dapat mengeluarkan pegawai yang kinerjanya buruk. Biasanya pegawai yang produktif itu tidak menyukai pegawai yang berkinerja buruk dan menyusahkan karena mereka menerima bayaran serta keuntungan yang sama. Selanjutnya, manajer dapat menggunakan wawancara keluar sebagai alat sumber daya manusia yang berharga, baik pegawai pergi secara sukarela atau karena dipecat. Jadi di sini wawancara keluar adalah
wawancara yang dilakukan pegawai yang akan keluar untuk mengetahui alasan mereka pergi. Jadi dengan wawancara keluar ini dapat mengetahui ketidakpuasan dalam organisasi dan bisa mencari cara untuk mengurangi perpindahan karyawan di masa depan. Dalam dunia kerja, selalu ada keberagaman di lingkungan tersebut. Organisasi-organisasi baru mengakui bahwa sama, dan hal itulah yang menciptakan keberagaman tersebut ke tempat kerja mereka. Ada beberapa hal yang menggambarkan beberapa perubahan yang mengubah bentuk tempat kerja. Di antaranya, 1. Tenaga kerja yang sudah berumur. Tenaga kerja ini biasanya berusia 50 tahun ke atas. Semakin tingginya usia, para pekerja juga dapat mempengaruhi usia rata-rata pekerja. Yang kedua, ada pertumbuhan pekerja dari daerah tertentu. Ada beberapa daerah tertentu yang bisa disebut sebagai penyuplai jumlah pekerja yang bekerja di daerah lain, seperti kota-kota besar. 3. Daya beli kaum minoritas. Beberapa kelompok minoritas yang digabungkan untuk membeli suatu produk, maka jumlahnya bisa jadi melebihi kelompok mayoritas pada daerah tersebut. Kemudian yang keempat, ada pertumbuhan populasi orang asing. Populasi orang asing yang mayoritas berasal dari para perantau tidak dapat dipungkiri jumlah mereka akan terus bertambah setiap tahunnya. Alasan, karena harus memenuhi kebutuhan hidup yang lain menyebabkan peristiwa ini akan terus terjadi setiap tahun dan akan berjalan ke beberapa waktu ke depan. Keberagaman adalah spektrum yang memengaruhi bagaimana para pegawai melakukan pendekatan pada pekerjaan mereka, berinteraksi dengan orang lain, mendapatkan kepuasan dari pekerjaan mereka, dan menentukan bagi mereka menempatkan diri di tempat kerja. Terdapat dua model keberagaman, yaitu model lama dan model menyeluruh. Model lama seperti ras, jenis kelamin, umur, dan kecacatan fisik. Sementara model menyeluruh seperti semua hal yang membedakan setiap pegawai, termasuk aspek-aspek yang didapatkan atau diubah selama hidup seseorang. Terdapat juga beberapa keuntungan yang akan diperoleh dari keberagaman di tempat kerja, yaitu yang pertama, penggunaan talenta pegawai yang lebih baik. Perusahaan yang memiliki orang-orang bertalenta terbaik adalah perusahaan yang memiliki hasrat bersaing yang terbaik juga. Tetapi, dengan cara menarik tenaga kerja tidaklah cukup untuk bisa memetik sebuah keuntungan. Keuntungan yang kedua, yaitu ada pemahaman pasar yang bertambah. Pasar konsumen kini semakin beragam. Tenaga kerja yang beragam dapat mengantisipasi dan menjawab kebutuhan pelanggan yang terus bertambah secara lebih baik. Manfaat ketiga ada lingkup pemahaman kepemimpinan yang bertambah. Tim manajemen puncak yang homogen cenderung memiliki perspektif yang kurang dapat membuat perkiraan. Nah, ada keuntungan yang keempat, yaitu kualitas pemecah masalah oleh tim yang makin baik. Tim yang beranggotakan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda membawa pandangan yang berbeda pula ke dalam diskusi, yang nantinya akan menghasilkan ide-ide dan solusi yang lebih kreatif dari sebelumnya. Keuntungan kelima ada biaya yang berkenaan dengan perpindahan pegawai, ketidakhadiran, dan tuntutan pidana yang semakin berkurang. Perusahaan-perusahaan yang mengadopsi tenaga kerja yang beragam akan mengalami berkurangnya pergantian karyawan, ketidakhadiran, dan tuntutan pengadilan. Oleh karena tanggung jawab kepada keluarga berperan pada terjadinya pergantian, karena banyaknya ketidakhadiran dengan alasan tertentu yang berasal dari faktor keluarga tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang membentuk keberat-sebelahan pribadi. Yang pertama, prasangka, yaitu kecenderungan untuk memandang orang-orang yang berbeda sebagai orang yang tidak baik. Yang kedua yaitu diskriminasi, merupakan perbuatan atau praktik yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda atas karakteristik dari kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu stereotip, yakni keyakinan yang kaku, berlebih, dan tidak rasional mengenai suatu kelompok atau orang-orang tertentu. Yang terakhir yaitu etnosentrisme, di mana keyakinan bahwa satu kelompok
tertentu bersifat lebih baik atau superior dibandingkan kelompok atau budaya lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi karir wanita yang pertama yaitu ada atap kaca, maksudnya adalah halangan yang tidak terlihat di mana memisahkan wanita dan jabatan manajer puncak. Yang kedua yaitu trend opt-out, adalah keputusan seseorang untuk keluar dari pekerjaan karena alasan tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi budaya. Budaya perusahaan ditentukan oleh nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma yang dipegang oleh anggota-anggota organisasi. Kompetensi budaya atau kultur kompetens adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang-orang yang dari budaya luar atau dari budaya yang berbeda. Suatu rencana berkenaan dengan keberagaman yang bisa berhasil akan menghasilkan tenaga kerja yang dapat menunjukkan kompetensi budaya dalam jangka waktu yang lama. Di sini ada 5 langkah dalam mengembangkan keberagaman. Langkah yang pertama yaitu mencari tahu masalah. Langkah yang kedua, memperkuat komitmen manajemen puncak. Langkah yang ketiga, memilih solusi yang sesuai dengan strategi yang seimbang. Langkah yang keempat, menuntut hasil dan meninjau kembali tujuan-tujuan. Dan langkah yang kelima atau yang terakhir, menjaga momentum untuk mengubah budaya. Langkah-langkah tersebut menciptakan kompetensi budaya antara pegawai dengan cara membantu mereka untuk memahami, berkomunikasi, dan berinteraksi secara lebih baik dan secara lebih luas dengan rekan-rekan kerjanya yang beragam dari berbagai macam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Jumaja, NPM 23013010-284. Ini saya melanjutkan presentasi teman saya. Selanjutnya ada inisiatif keberagaman yang baru. Kini perusahaan pun mengakui bahwa tim multikultur atau multikultur teams yang terdiri atas anggota-anggota yang berasal dari latar belakang bangsa, ras, etnis, dan budaya yang berbeda bahkan dapat memberikan potensi yang lebih besar untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan nilai pasar global hari ini.